Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, sahabat Makharik rahimahullah, pada pertemuan jimat sebelumnya kita membahas tentang kesempurnaan Islam dan juga kesempurnaan nikmat yang telah diberikan oleh Allah dengan diturunkannya Al-Quran secara sempurna. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa tujuan diturunkannya Al-Quran. Di sini menurut Syekh Mahmud Abdul Latif itu menjelaskan setidaknya ada 3 tujuan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama adalah mukjizatan lahu, sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW. Adalah sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, tidak ada nabi dan rasul kecuali telah diberikan mukjizat yang tidak ada seorang pun yang mampu menyerupainya, dan dengan itu menjadikan manusia beriman. Maka aku berharap, kata Rasulullah, aku menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya. Nah, itu jadi tujuan pertama diturunkannya Al-Quran adalah sebagai mukjizat. Menurut Imam Ibnu Katsir itu menjelaskan bahwa mayoritas ulama sepakat Nabi dan Rasul itu diturunkan adalah sesuai dengan kondisi dan zamannya waktu itu. Di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan pada masa Nabi Musa alaihissalam itu yang dominan adalah ilmu sihir. Makanya kemudian Allah memberikan mukjizat berupa tongkat yang memiliki kekuatan yang super, kekuatan yang luar biasa, di mana tongkat itu ketika dipukulkan ke batu maka akan muncul mata air. Kemudian juga tongkat tersebut mampu membelah lautan. Maka dengan itu menjadikan bukti kenabian Musa alaihissalam, sehingga menjadikan sebagian dari umat Nabi Musa alaihissalam menjadi beriman. Kemudian selanjutnya pada masa Nabi Isa alaihissalam itu diberi mukjizat berupa mampu mengobati penyakit buta sejak lahir, juga mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Karena yang dominan pada masa itu, pada masa Nabi Isa alaihissalam adalah ilmu kesehatan dan ilmu pengetahuan. Dengan diberikannya mukjizat berupa kemampuan yang luar biasa tersebut, akhirnya menjadikan bukti, dalil bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah benar-benar Nabiullah, Nabi utusan Allah, menjadikan sebagian dari umat Nabi Isa alaihissalam menjadi beriman. Selanjutnya Nabi terakhir adalah Nabiullah Muhammad SAW. Itu diberikan mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Itu karena yang dominan pada masa Nabi Muhammad adalah keemasan syair, keemasan puisi. Pada waktu itu syair itu bukan sebatas sebagai pertunjukan pentas, tapi syair itu digunakan untuk sebagai memotivasi dalam berperang, memotivasi dalam berekonomi, memotivasi dalam berpolitik. Jadi memang menjadi simbol peradaban syair itu. Makanya ketika Allah memberikan mukjizat Al-Quran, itu menjadi dalil bukti nyata kerasulan Muhammad SAW. Itu tujuan pertama diturunkannya Al-Quran. Kemudian tujuan kedua diturunkannya Al-Quran adalah sebagai wasilatul ibadah, jadi sarana ibadah. Nah, dengan kita membaca Al-Quran,
dengan kita mempelajari Al-Quran, dengan kita mengamalkan Al-Quran, dengan kita mentadaburi Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran, maka itu mendapatkan pahala dari sisi Allah SWT sebagai sarana ibadah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Jadi ketika diturunkannya Al-Quran ini adalah sebagai pedoman. Saya tanya kepada teman-teman semuanya, mungkin di antara kita semuanya sudah pasti memiliki kendaraannya, entah itu sepeda motor atau mobil. Pertanyaannya, apabila kendaraan kita itu kita rawat sesuai dengan pedoman apa yang dikeluarkan oleh pabrik pembuat kendaraan tersebut, apakah kendaraan kita itu akan berjalan optimal dan kondisinya prima, atau justru sebaliknya? Nah, jawabannya kondisinya prima. Nah, demikian pula dengan manusia. Apabila manusia itu dirawat, kemudian hidupnya itu menggunakan pedoman apa yang telah yang telah digariskan oleh pencipta dari manusia tersebut, Allah SWT, maka manusia itu akan bahagia di dunia dan akhirat atau justru sebaliknya? Nah, itu insya Allah akan bahagia di dunia dan akhirat. Kita itu menginginkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat, maka tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti Al-Quran. Dan Al-Quran itu juga mengatur seluruh aspek kehidupan. Jadi bukan hanya pribadi kita, tapi juga masyarakat kita dan negara kita. Apabila kita ingin tentram, sejahtera, maka tidak ada jalan lain adalah mengikuti Al-Quran. Itulah apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا